Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas kimia A dengan beranggota 5 orang, yakni yang pertama saya yaitu Muhammad Nasir Nurullah, yang kedua Siti Afiatul Bariyah, yang ketiga yaitu Asbadinia Sabilah, yang keempat Anggun Melani, dan yang kelima Risa Nabila Nasution akan mempresentasikan tentang radiasi benda hitam. Nah, radiasi benda hitam. Pernahkah Anda melihat proses pembuatan golok atau pedang? Pada proses pembuatan golok atau pedang, besi yang merupakan bahan bakunya dipanaskan terlebih dahulu sebelum ditempa. Saat dipanaskan dengan suhu yang sangat besar, batang besi tersebut berpijar dan tampak kemerahan. Jika besi tersebut terus-menerus dipanaskan, maka pijarannya akan berubah menjadi kebiruan. Mengapa demikian? Nah, hal ini itu dikarenakan saat dipanaskan, maka suhu batang besi ini akan meningkat, sehingga besi memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, inilah yang disebut dengan radiasi termal. Nah, radiasi termal adalah radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda yang disebabkan oleh temperaturnya. Setiap benda pasti selalu memancarkan radiasi termal ke lingkungannya dan menyerap radiasi termal dari lingkungannya selama suhu benda dan lingkungannya berbeda sampai tercapai keseimbangan termal. Kemampuan menyerap atau memancarkan energi untuk setiap bahan berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh emisivitas atau bahan tersebut yang besarnya emisivitas kurang lebih dari 0 lebih dari 1. Nah, suatu bahan atau benda yang dapat menyerap dan memancarkan radiasi energi dengan sangat baik atau emisivitasnya itu juga bisa disebut dengan benda hitam atau black body. Benda hitam atau black body adalah suatu benda yang menyerap seluruh radiasi elektromagnetik yang jatuh kepadanya dan tidak ada radiasi yang dapat keluar atau dipantulkannya. Itu berarti benda hitam mempunyai harga absorptansi dan emisivitas yang besarnya sama dengan 1. Emisivitas atau daya pancar merupakan perbandingan daya yang dipancarkan per satuan luas oleh suatu permukaan terhadap daya yang dipancarkan oleh benda hitam pada temperatur yang sama. Sementara itu, absorptansi atau perbandingan flux adalah perbandingan fluks pancaran atau fluks cahaya yang diserap oleh suatu benda terhadap fluks yang tiba pada benda itu. Selanjutnya, istilah benda hitam pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan Belanda yaitu Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862. Sinar matahari yang memasuki permukaan bumi memiliki berbagai macam panjang gelombang. Tampak berbeda pada panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer. Sinar inframerah pada panjang gelombang di atas 700 nanometer dan sinar ultraviolet pada panjang gelombang di bawah 400 nanometer. Jumlah total radiasi yang diterima di permukaan bumi tergantung pada jarak matahari, intensitas radiasi matahari, panjang hari, dan pengaruh atmosfer. Atmosfer dipanasi ketika radiasi gelombang panjang dari bumi diserap di atmosfer yang memberikan nilai presentasi total radiasi yang dipantulkan oleh permukaan bumi yang disebut albedo. Matahari bisa sebagai benda hitam, dan total daya yang keluar dari matahari bisa diperkirakan menggunakan persamaan Stefan Boltzmann.
Spektrum radiasi matahari terdiri dari sinar gelombang pendek dan sinar gelombang panjang. Sinar yang termasuk gelombang pendek adalah sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Sedangkan sinar gelombang panjang adalah sinar gamma. Hukum Stefan Boltzmann menjelaskan bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan pada semua frekuensi oleh suatu benda hitam panas, I total atau intensitas radiasi total adalah sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Selanjutnya, benda hitam yang ideal digambarkan sebagai rongga hitam dengan lubang kecil. Ketika suatu cahaya memasuki rongga melalui lubang, maka berkas cahaya akan dipantulkan berkali-kali di dalam rongga dan tidak dapat keluar kembali ke lubang. Dinding-dinding yang berwarna hitam akan menyerap sinar. Benda hitam akan menyerap cahaya yang suhunya lebih rendah dari suhu sekitarnya. Cahaya yang suhunya lebih tinggi dari suhu sekitarnya. Radiasi benda hitam atau model benda hitam yang ideal itu menyerap radiasi melalui pemantulan berulang. Nilai absorptansi atau daya serap dan emisivitas atau daya pancar yang besarnya sama dengan 1 atau E sama dengan 1. Artinya benda hitam menyerap semua energi yang diterima dan tidak ada energi yang keluar. Benda hitam berbeda halnya dengan benda putih yang memiliki nilai emisivitas yang besarnya sama dengan 0. E sama dengan 0 artinya benda putih memantulkan seluruh energi radiasi. Selanjutnya yaitu pembuktian radiasi benda hitam. Untuk membuktikan bahwa energi dalam rongga seperti yang dimodelkan benda hitam tersebut akan terus diserap seluruhnya, maka dapat dilakukan pembuktian yang dapat dilakukan secara pribadi di rumah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, gambar kotak berongga, beri lubang sangat kecil dibandingkan sisinya di salah satu sisi. Yang kedua, gambarkan energi yang masuk dalam bentuk garis lurus yang melalui lubang kecil hingga menyentuh dinding dalam. Saat garis menyentuh dinding, artinya ada energi yang diserap dan ada yang dipantulkan kembali. Yang ketiga, gambarkan energi yang dipantulkan dengan menggunakan hukum Snellius, sehingga sudut datang energi dan sudut pantulnya sama. Yang keempat, lanjutkan gambar garis pantul hingga menyentuh dinding lainnya dan ulangi terus-menerus langkah ketiga dan keempat. Lalu yang terakhir, kapan garis akan keluar kembali dari kotak melalui lubang yang sama? Sebelum garis atau energi berhasil keluar kembali, energi telah habis terserap di dalam rongga kotak karena terjadinya peristiwa penyerapan dan pemantulan berulang yang sangat banyak. Selanjutnya yaitu hukum Stefan Boltzmann. Pada tahun 1879, seorang ahli fisika dari Austria, yaitu Joseph Stefan, melakukan eksperimen untuk mengetahui karakter universal dari radiasi benda hitam. Ia menemukan bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan pada semua frekuensi oleh suatu benda hitam panas atau intensitas total adalah sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Sehingga dapat dirumuskan I sama dengan E kali alfa kali T pangkat 4. Yang dimana I yaitu intensitas radiasi termal, E yaitu emisivitas bahan, alfa yaitu konstanta Stefan Boltzmann, dan yang terakhir T yaitu suhu. Kemudian slide selanjutnya ialah spektrum radiasi benda hitam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa radiasi termal ini merupakan pancaran energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Maka radiasi termal ini terbentang dalam bentuk spektrum. Hal ini ditunjukkan oleh contoh di atas, yaitu saat besi dipanaskan, besi tersebut berpijar kemerahan, dan ketika terus-menerus dipanaskan atau dipanaskan dengan suhu yang lebih tinggi, ternyata warna pijarannya berubah menjadi warna biru. Jika suatu benda padat dipanaskan dengan suhu berbeda-beda, maka benda tersebut akan memancarkan radiasi kalor dalam bentuk spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda-beda.
Semakin tinggi suhunya, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil atau frekuensinya semakin besar, seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut ini. Dari keempat kurva tersebut, terlihat bahwa spektrum radiasi benda hitam merupakan spektrum yang kontinu. Pada suhu tertentu, spektrum dengan panjang gelombang yang tinggi memiliki intensitas yang rendah. Seiring dengan penurunan panjang gelombang, intensitas akan bertambah sampai batas tertentu akan turun lagi. Dari hasil pengamatan yang dilakukan para ahli, diketahui bahwa pada suhu biasa di bawah 600 derajat Celcius, radiasi termal yang dipancarkan benda hitam tidak tampak karena itu terkonsentrasi dalam daerah inframerah dari spektrum elektromagnetik. Pada suhu antara 600 derajat Celcius hingga 700 derajat Celcius, ada energi yang cukup banyak hingga bendanya berpijar merah pudar. Pada suhu lebih tinggi atau di atas 700 derajat Celcius, spektrum tampak menjadi merah terang, biru, dan bahkan panas putih. Slide selanjutnya ialah hukum pergeseran Wien. Spektrum radiasi benda hitam diselidiki oleh Wien. Menurut Wien, jika dipanaskan terus, benda hitam akan memancarkan radiasi kalor yang puncak spektrumnya memberikan warna-warna tertentu. Warna spektrum bergantung pada panjang gelombangnya, dan panjang gelombang ini akan bergeser sesuai suhu benda. Jika suatu benda dipanaskan, maka benda akan memancarkan radiasi kalor. Pada suhu rendah, radiasi gelombang elektromagnet yang dipancarkan intensitasnya rendah. Pada suhu yang lebih tinggi, dipancarkan sinar inframerah, walaupun tidak terlihat tetapi dapat kita rasakan panasnya. Pada suhu lebih tinggi, benda mulai berpijar merah di atas 1000 derajat Celcius dan berwarna kuning keputih-putihan pada suhu di atas 2000 derajat Celcius. Wien merumuskan bahwa panjang gelombang pada puncak spektrum berbanding terbalik dengan suhu mutlak benda. Sesuai dengan persamaan panjang gelombang pada energi pancar maksimum sama dengan suhu dikali tetapan pergeseran Wien. Kemudian teori Rayleigh-Jeans. Nah, pada tahun 1890 menjelaskan spektrum radiasi benda hitam. Lord Rayleigh dan Sir James Hopworth Jeans mencoba merumuskan penjelasan secara teoritis tentang spektrum radiasi benda hitam dengan menggunakan teori fisika klasik seperti teori kinetik gas. Kemudian berikut adalah gambar sebaran jumlah partikel yang memiliki kecepatan v. Terus kemudian teori Max Planck. Nah, Max Planck ini menjelaskan bahwa radiasi elektromagnetik hanya dapat merambat dalam bentuk paket-paket energi atau kuanta yang dinamakan foton. Nah, gagasan Planck ini kemudian berkembang menjadi sebuah teori baru dalam fisika yang disebut teori kuantum. Nah, pada tahun 1900, Planck memulai pekerjaannya dengan membuat sebuah anggapan baru tentang sifat dasar dari getaran molekul-molekul. Nah, dalam dinding-dinding rongga benda hitam atau pada saat itu elektron belum ditemukan, anggapan baru ini sangat radikal dan bertentangan dengan fisika klasik. Berikut ini ada gambarannya. Baik,
Cukup sekian penjelasan radiasi benda hitam oleh kelompok 2 kelas kimia A. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.